Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kita sudah memasuki bulan Agustus, jadi sudah melewati pertengahan tahun dan kita tetap merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu setia, menghibur, menguatkan, menuntun kita. Marilah kita hidup sebagai anak-anaknya dan menjadi saksinya yang hidup. Jangan sampai kita menyesali keberadaan hidup kita karena kita tidak menjadi anak yang baik dan tidak menjadi saksi yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali memang hidup kami tidak mencerminkan atau kurang mencerminkan kami ini adalah orang yang sudah Engkau perbaharui di dalam kesucian darah-Mu dan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami masih tetap hidup di dalam ego kami, kemarahan kami, ketakutan, dan segala dosa kami. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami menyesali dan kami akan kembali hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat. Dan ibadah. Dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini bagaimana menjelaskan Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma yang menyatakan bahwa orang Israel itu pada waktu dulu dipilih oleh Allah untuk dikasihi dan menjadi anaknya. Tetapi sikap hidup mereka tidak mencerminkan mereka itu bangsa pilihan. Mereka sombong dengan keberadaan dirinya, bikin peraturan sendiri, lalu mereka menghina atau menindas sesamanya dengan menganggap dirinya paling suci, paling kudus ya. Apalagi kalau punya jabatan keagamaan, udah mereka menjadi orang-orang yang dipandang sangat sombong. Nah, karena itu dikatakan kesaksian tentang kemuliaan Tuhan itu tidak ada. Bangsa-bangsa lain tidak melihat kemuliaan Tuhan karena sikap hidup orang Israel tidak mencerminkan kasih, tidak mencerminkan kehangatan, tidak mencerminkan pengampunan, tidak mencerminkan kebersaudaraan. Mereka kan sangat ketat dengan pembagian daerah mereka, pembagian suku. Lalu mereka menganggap bahwa bangsa mereka adalah yang terbaik dan suku-suku lain atau bangsa lain itu orang berdosa semua. Jadi tidak mencerminkan Allah itu milik dari seluruh dunia. Allah mengampuni manusia di seluruh dunia. Nah, oleh karena itulah ketika Paulus mau memberitakan tentang Yesus, ya ada halangan-halangan juga karena sikap hidup orang Israel itu.
Nah, marilah kita belajar jangan sampai kemuliaan Tuhan itu tertutup karena sikap hidup kita yang tidak mencerminkan kuasa Kristus ada pada diri kita. Ada seorang anak yang dilahirkan dengan keberadaan tubuhnya itu ya tidak normal. Kedua tangannya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi memang sejak dilahirkan agak pendek gitu ya. Tapi kebetulan bagian tubuh yang lain untungnya bagus. Hanya kedua tangannya ini tidak bertumbuh dengan baik. Tetapi keluarganya tidak bisa menerima. Nah, katanya anak ini akhirnya dititipkan di sebuah panti asuhan. Lalu orang tuanya menghilang. Nggak bisa dilacak lagi. Nah, kemudian setelah anak ini berusia 3 tahun, ada sepasang suami istri yang mengadopsi, mengambil anak ini sebagai anak mereka. Dan memang mereka memilih anak ini karena keberadaannya itu. Suami istri itu mengatakan, kami ingin merawat orang yang tersisih, orang yang terbuang. Dan kebetulan anak ini memang betul dibuang. Jadi biarlah kami rawat, kami kasihi, supaya dia boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Ya. Dan anak ini memang sungguh dirawat dengan baik, dengan sehat. Oh, anak ini juga cerdas, pandai, walaupun dia harus berjuang untuk belajar menulis, belajar makan, belajar hidup, mandiri dengan kedua tangan yang tidak sama dengan tangan-tangan orang yang lain. Tapi toh akhirnya bisa, ya, karena anak ini dididik dengan baik. Nah, ketika dia sudah lulus dari perguruan tinggi, dia bekerja, kemudian dia itu mulai punya pikiran yang aneh. Dia mengatakan, kenapa saya kok dipelihara oleh orang tua angkat? Seandainya saya tidak diangkat oleh orang tuanya sekarang, mungkin saja saya bisa ketemu dengan orang tua kandung saya. Yang memang ya faktanya sudah membuang saya, tapi toh ada kemungkinan mereka bisa mencari saya kembali. Tapi sekarang ini kan saya sudah nggak bisa kembali pada orang tua kandung karena saya sudah diangkat oleh orang tua angkat dan saya dibawa jauh dari kota atau tempat di mana saya dulu diambil di panti asuhan saya tinggal. Ya. Jadi anak ini timbul rasa marah, rasa jengkel pada orang tua angkatnya. Ketika akhirnya dia sudah berhasil bekerja, bahkan dia bisa menikah, dia mengabaikan kedua orang tua angkatnya yang sudah semakin tua. Ya. Tetapi yang menarik orang tua angkatnya itu tetap tulus mengasihi. Ya mungkin kalau dia marah dan kecewa, ya sudah mau apa. Yang penting kami itu sudah membesarkan seorang yang tersisih, yang terbuang. Kami sudah berbagi kasih dan ya sudah panggilan iman kami sudah kami jalankan. Adapun anak itu tidak membalas seperti harapan kami, ya sudahlah. Mereka bisa mengampuni, mereka kembali hidup sebagai orang tua, ya berdua saja sudah. Dan itu terjadi beberapa tahun. Ya. Sampai dikatakan perempuan ini akhirnya melahirkan. Ya. Melahirkan seorang anak. Dia merawat anaknya itu sendiri dalam keterbatasannya, tapi dia bisa merawat. Nah, ketika satu saat anaknya terjatuh dan dia berusaha keras untuk menggendong kembali anaknya, dan membawa ke dokter dan macam-macam, di situ dia tertegur. Dia katakan, aku ini sudah dipilih oleh orang tua yang baik, lalu aku mengabaikan mereka. Sekarang aku tahu rasanya bagaimana membesarkan anak. Ternyata tidak mudah. Mungkin aku dulu tidak pernah jatuh seperti aku merawat anakku. Karena ibuku itu orang yang sangat telaten, orang yang sangat perhatian, yang sangat baik. Mungkin aku tidak pernah jatuh, aku juga tidak ingat ya. Tapi pastinya mereka merawat aku dengan penuh cinta kasih dan perhatian. Sementara aku merawat anakku sendiri sempat jatuh. Karena keterbatasan tubuhku ini. Disitulah dia sadar, dia menangis. Kemudian ketika anaknya sudah sembuh, ya, anak perempuan ini atau ibu muda ini kemudian kembali pada orang tua angkatnya. Dia minta ampun, dia menyesali sikapnya, dan berjanji akan merawat orang tua angkatnya ketika mereka nanti bertambah tua dan bertambah susah dalam kehidupan.
Orang tua angkatnya ini sangat senang, ya, anaknya kembali, apa yang dipilih tidak keliru, apa yang sudah mereka besarkan akhirnya memberikan satu imbalan kasih. Mereka tidak berharap harta, tetapi paling tidak kasih itu bisa nyambung kembali. Apalagi sudah ada cucunya, ya, wah, senang sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Jadi dari firman Tuhan tadi kita baca bagaimana orang Israel itu tidak bersikap seperti anak-anak Allah. Karena itu Paulus merasa menyesal. Kok sudah dipilih, tidak menghargai yang memilih, bahkan mereka buat aturan sendiri, hidup sewenang-wenang, tidak mengakui Yesus, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, jangan ditiru sikap seperti itu. Ya, kalaupun kamu pernah mengalami seperti itu, sesalilah. Menyesallah dengan sikap seperti itu. Karena pada dasarnya Allah mengasihi dengan tulus dan akan tetap memberikan waktu dengan segala kesabaran untuk menunggu anak-anaknya pulang kembali. Dan itulah yang dinyatakan oleh firman. Contoh tadi juga menggambarkan seorang anak yang sudah dibesarkan, dipilih dari keterbatasannya, akhirnya dia bisa kembali pada orang tua angkatnya. Dia katakan, boleh nggak aku pasang iklan atau pasang di media sosial, aku mencari orang tua kandungku. Oh, silahkan. Orang tua angkatnya silahkan mengatakan begitu, ya. Kalaupun kamu bertemu dan kamu mau kembali pada orang tua kandungmu, silahkan. Apa yang menjadi panggilan iman kami sudah kami lakukan. Kami mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi kami. Kami ini orang terpilih dari orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak punya kelebihan apa-apa, terpilih untuk menjadi anak Allah. Oleh karena itu kami ingin mencerminkan hidup sebagai anak Allah. Nah, kemudian anak perempuan ini menyesali kehidupan imannya, kehidupan kasihnya kepada orang tua angkatnya, dan akhirnya dia mengalami pembaharuan setelah dia bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita juga pernah mengalami hidup seperti itu. Mengabaikan kasih Tuhan. Menganggap diri kita paling pandai, menganggap diri kita sudah sempurna, atau sebaliknya. Mengatasnamakan agama, kita menyalahkan semua orang lain. Dengan dalih agama, kita menganggap orang lain itu penuh kekurangan, dan kita sendiri yang paling sempurna. Itu persis orang Israel. Sukanya menghakimi orang lain dengan memakai atau mengatasnamakan agama. Ya. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita menyesali hidup kita yang seperti itu. Kemudian kita kembali pada jalan Tuhan. Ingatlah betapa indah harinya ketika Tuhan memilih kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan tinggalkan Dia. Cerminkan kasih-Nya melalui kehidupan kita hari lepas sehari. Cerminkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang indah, itu yang menjadi kemuliaan bagi kerajaan Allah. Karena sikap hidup kita mencerminkan kehadiran Kristus. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk kami tidak bersikap seperti umat pilihan-Mu yang tidak mencerminkan kehidupan seperti yang Kau harapkan. Biarlah kami belajar untuk hidup dengan mengasihi Engkau secara tulus, mencerminkan Engkau ada dalam kami, dan kami boleh memuliakan kerajaan Allah melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa